Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Azakiyah dengan NIM 2530101138. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya mau tanya satu hal sederhana. Apa itu kalimat menurut kalian? Nah, disinilah keunikan ilmu nahwu. Kita akan belajar tentang al-jumlah. Sederhananya, jumlah itu bukan total angka ya, tapi kalimat. Tapi, tidak semua susunan kata bisa kita sebut jumlah. Syaratnya cuma satu, harus bikin orang yang dengar itu paham dan gak nanya-nanya lagi. Kalau kalian ngomong, tapi orang masih nungguin kelanjutannya, berarti itu belum menjadi jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Hari ini, kita akan bongkar 3 rahasia besar bagaimana orang Arab menyusun kata-kata mereka menjadi kalimat yang indah dan benar secara tata bahasa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang 3 jenis jumlah atau kalimat. Yang pertama itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu adalah kata benda. Yang kedua itu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Dan yang terakhir adalah sibhul jumlah. Sibhul jumlah adalah rangkaian kata yang belum sempurna maknanya jika berdiri sendiri, tetapi bisa menjadi khobar atau keterangan dalam kalimat. Di sini saya akan menjelaskan jumlah ismiyah terlebih dahulu. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali isim dengan susunan mubtada dan khobar. Contohnya, at-thalibu mujtahidun. Maka, kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah. Jika jumlah ismiyah berarti tersusun atas mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah at-thalibu dan khobarnya adalah mujtahidun. Aku tambahkan contoh yang lain. Al-kitabu rohisun. Kalimat tersebut diawali isim, yaitu al-kitabu. Maka kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah. Jika jumlah ismiyah berarti tersusun atas mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah al-kitabu dan khobarnya adalah rohisun. Berikut ketentuan dasar mubtada dan khobar. Yang pertama, ketentuan mubtada. Ketentuan mubtada itu terletak di awal kalimat. Contohnya, al-qalamu rohisun. Jadi, mubtadanya itu berada di awal kalimat, yaitu al-qalamu. Selanjutnya, mubtada bisa berupa isim mu'rab. Contohnya, al-qalamu rohisun. Al-qalamu dalam kalimat ini adalah berupa isim mu'rab. Dan mubtada juga bisa berupa isim mabni. Contohnya, huwa rohisun. Huwa dalam kalimat ini berupa isim mabni. Selanjutnya, mubtada itu umumnya berbentuk ma'rifah. Contohnya, al-qalamu rohisun. Dan contoh lainnya, Muhammadun mahirun. Al-qalamu dan Muhammadun dalam kalimat ini adalah berbentuk ma'rifah. Dan selanjutnya, i'rabnya itu adalah marfu.
Contohnya, al-kitabu rohisun. Dan contoh yang lainnya, abuka tobibun. Al-kitabu dan abuka dalam kalimat ini adalah marfu. Dan yang terakhir, mubtada bisa terbentuk dari idhofah. Contohnya, baitul ustazi jamilun. Baitul ustazi dalam kalimat ini adalah idhofah. Yang kedua yaitu ketentuan khobar. Ketentuan khobar itu, khobar merupakan penjelasan informasi dari mubtada. Contohnya, al-maidanun wasi'un. Wasi'un dalam kalimat ini adalah mubtada. Karena wasi'un ini menginformasikan atau memberitahu bahwa si maidan ini itu wasi'un. Maidan itu adalah lapangan ya, dan wasi'un itu adalah luas. Selanjutnya itu, khobar dapat berbentuk nakiroh. Contohnya, al-maidanu wasi'un. Khobar juga dapat berbentuk ma'rifah. Contohnya, Allahus somad huwa Muhammadun. Selanjutnya, i'rab khobar adalah marfu. Contohnya itu, al-qirtasu nadhifun. Dan contoh yang lainnya, huwa abuka. Nazifun dan abuka dalam kalimat ini adalah marfu. Selanjutnya itu, khobar bisa lebih dari satu. Contohnya, Allahu sami'un basirun. Dan yang terakhir, khobar bisa berupa kalimat atau disebut khobar murakkab. Contohnya, al-ustadzu sa'atuhu jadidatun. Dan selanjutnya, al-falahuna dhahab. Dan contoh yang lainnya, at-talibu fil fasli. Lanjut ke jenis yang kedua, sesuai dengan namanya, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Strukturnya itu adalah fi'il dan fa'il. Contohnya itu, yaqra'ul Ahmad al-Qur'an. Kalimat yaqra'ul Ahmad al-Qur'an diawali fi'il, yaitu lafaz yaqra'u. Maka kalimat tersebut adalah jumlah fi'liyah. Jika jumlah fi'liyah berarti tersusun atas fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah yaqra'u dan fa'ilnya adalah Ahmad. Dan bisa juga ditambah dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu keterangan. Tetapi itu tidak wajib. Boleh digunakan, boleh tidak. Bisa disesuaikan dengan kalimatnya. Jika kalimatnya hanya yaqra'u Ahmad, maka apa yang Ahmad baca? Ahmad membaca apa? Itu bukan kalimat yang sempurna. Maka disempurnakan dengan maf'ulun bih. Kalimatnya menjadi yaqra'u Ahmad al-Qur'ana. Adapun contoh yang lain yang tidak menggunakan maf'ulun bih, seperti qoma al-ustazu. Kalimat qoma al-ustazu diawali fi'il, yaitu lafaz qoma. Maka kalimat tersebut adalah jumlah fi'liyah. Jika jumlah fi'liyah berarti tersusun atas fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah qoma
dan fa'ilnya adalah al-ustadzu. Dan ingat, kata qoma al-ustadzu strukturnya adalah jumlah fi'liyah karena diawali fi'il. Jadi kedudukan qoma adalah sebagai fi'il dan al-ustadzu adalah sebagai fa'il. Dan kata al-ustadzu qoma strukturnya adalah jumlah ismiyah karena diawali isim. Ini jumlah fi'liyah, jika dibalik akan menjadi jumlah ismiyah, dan sebaliknya jumlah ismiyah jika dibalik akan menjadi jumlah fi'liyah. Jadi kedudukan al-ustadzu adalah sebagai mubtada, qoma adalah sebagai khobar murakkab dengan jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah rangkaian kata yang belum sempurna maknanya jika berdiri sendiri, tetapi bisa menjadi khobar atau keterangan dalam kalimat. Macam-macam syibhul jumlah itu yang pertama adalah jar majrur. Jar majrur strukturnya terdiri dari harfu jar dan isim. Dan yang kedua adalah zorob. Zorob itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu adalah zorob makan yang menerangkan tentang keterangan tempat, dan yang kedua itu adalah zorob zaman yang menerangkan keterangan waktu. Sekarang aku kasih contoh dari syibhul jumlah. Yang pertama itu jar majrur. Contoh yang pertama itu adalah fil masjid. Fi di sini itu adalah harfu jar dan masjid itu adalah isim. Dan contoh selanjutnya adalah ilal madrasah. Ila itu adalah harfu jar dan madrasah itu adalah isim. Dan yang kedua adalah zorob. Contoh dari zorob zaman itu adalah qoblal maghribi, karena itu menerangkan tentang waktu. Dan contoh yang lainnya yaitu contoh pada zorob makan adalah tahtas syajaroti, karena itu menerangkan tentang tempat. Dan yang paling terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, definisi kalimat sempurna atau mufidah adalah susunan kata yang memberikan pemahaman utuh kepada pendengar. Yang kedua, dua pilar utama yaitu jumlah ismiyah yang diawali isim, unsurnya adalah mubtada atau subjek, dan khobar atau informasi. Dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah yang diawali fi'il dan unsurnya adalah fi'il atau kata kerja dan fa'il atau pelaku. Yang ketiga adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah susunan kata yang menyerupai kalimat, terdiri dari jar majrur, kata depan atau zorob, keterangan tempat atau waktu. Yang keempat adalah aturan keselarasan. Dalam menyusun kalimat, wajib ada kecocokan antara subjek dan predikat dalam hal jenis, yaitu laki-laki atau perempuan, dan bilangan, yaitu tunggal atau jamak. Yang terakhir adalah struktur fleksibel. Khobar tidak harus satu kata, ia bisa berbentuk kalimat lagi atau murakkab, atau posisinya dibalik ke depan, yaitu muqaddam. Sekian dari saya. Syukran ala ihtimamikum jami'an. Afwan anil khotoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.